Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, di hadapan kita ini ada sebuah produk garam ya, less sodium salt atau garam kurang natrium, low SOSA, low sodium salt ya, sodium salt. Jadi di sini berat bersihnya 250 gram. Jadi ada tulisan sudah Majelis Ulama Indonesia halalnya, diproduksi oleh PT Garam Persero Gresik BPOM. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya, natriumnya 19%, kaliumnya 4%. Jadi natriumnya lebih rendah ya. Dan kaliumnya lumayan ya, ada kaliumnya di sini. Lalu di sini ada pertanyaan, tahukah Anda Lososa adalah merupakan produk garam konsumsi yang dikembangkan untuk Anda yang berusaha mengurangi asupan natrium dalam diet. Jadi di sini rendah natrium ya. Lososa dapat menambah rasa lezat pada masakan seperti halnya garam meja atau garam dapur. Oke, di sini cara penyajian, tambahkan garam lososa secukupnya selagi masakan hangat. Ya, di sini ada masa expired date-nya 2024. Jadi ada kurang lebih 2 tahun. Kemudian kebutuhan harian natrium 1500 mg, kalium 4700 mg, mengandung iodium dalam KiO3. Kalium iodat minimum 30 mg per kilogram. Jadi 30 ppm. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa melihat dari kemasan sini ingredientnya sodium klorida, potasium klorida dan iodin. Jadi di sini ada NaCl, KCl, iodin ini dalam bentuk KiO3. Nah, di sini yang paling penting di sini adalah sodiumnya 240 mg 19%, potasium 170 mg atau 4% ya. Lalu di sini ada iodin, iodiumnya 57 mikrogram, 40%. Oke, lanjut lagi, kita bisa melihat lagi di kemasannya. Ini kemasan atasnya, tinggal open, dirobek maka sudah terbuka. Kemasan bawahnya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tahu di sini Lososa ini cocok ya untuk dikonsumsi oleh seseorang yang tidak ingin mengkonsumsi sodium atau natrium secara berlebihan. Karena mengapa? Konsumsi natrium atau sodium yang lebih dapat menyebabkan penyakit tertentu, misalnya tekanan darah tinggi bagi yang memiliki gangguan ya, masalah tekanan darah. Jadi ini cocok untuk orang dengan hipertensi atau orang-orang dengan keturunan hipertensi yang biasa dengan mengkonsumsi garam berlebihan. Sudah saatnya mengganti dengan garam ini, garam Lososa, sehingga bisa mencegah lebih dini terjadinya hipertensi akibat hipertensi yang biasa terjadi di keluarga. Jadi Lososa ini garamnya diolah ya dengan proses yang bersih, ya kan? Bersih, lebih putih, lebih baik dan kering ya, dengan kandungan sodium natriumnya ditekan sampai 40%. Jadi sisanya adalah kalium ada nanti. Garam ini sangat cocok untuk dikonsumsi oleh semua anggota keluarga ya di sini ya. Jadi boleh tidak hanya seorang yang hipertensi. Kemudian garam Lososa ini produknya rendah natrium, diproduksi dalam negeri ya, karena tadi di sini dalamnya tadi ada tulisan di sini PT Garam ya Gresik, dan harganya lumayan ya, sangat terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis yang bahannya impor. Jadi garam Lososa ini sangatlah murah ya teman-teman, dan garam Lososa ini garam alami yang kualitasnya prima karena kandungan sodiumnya itu 60%. Jadi lebih rendah ya dibandingkan dengan garam biasa yang garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari. Dan Lososa ini diperkaya juga 40 ppm iodium. Ya, 40 ppm iodium ya. Tadi ada, kita melihat di situ tadi ada ppm iodiumnya. Nah, indikasinya sebagai pencegahan hipertensi dan diet rendah natrium. Kita tahu natrium itu menaikkan tekanan darah, sementara kalium itu menurunkan tekanan darah. Karena di sini ditambahkan kalium di dalamnya, natriumnya dikurangi dengan dicampur dengan adanya kalium, maka tekanan darah akan cenderung stabil ya, tidak tinggi. Sebagaimana kita mengkonsumsi garam yang biasa, garam dapur, nanti akan menyebabkan tekanan lebih tinggi. Nah,
Tiap gram itu mengandung NaCl ya, saya ingat kembali sebagai 60%. Natrium klorida, kalium klorida, dan yodium. Ini merupakan PT Garam ini katanya BUMN ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini garam lososa ini 250 mg tadi ya. Tidak memiliki efek samping, namun dihindari ya. Ada juga perlu dihindari penggunaan lososa ini melebihi dosis yang dianjurkan. Jadi dosisnya tidak jangan terlalu banyak. Dan peringatan lagi di sini ya. Bagi penderita hipertensi, perhatikan asupan natrium. Jadi bagi penderita gangguan fungsi ginjal, perhatikan asupan kalium. Jadi bahaya ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang ya. Oke di sini, dan di sini pastinya yang pentingnya adalah jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi garam ini. Lososa ini merupakan ya produk garam konsumsi yang dikembangkan untuk kita ya yang berusaha mengurangi asupan natrium dalam diet. Jadi lososa dapat menambah rasa lezat pada masakan seperti halnya garam meja atau garam dapur. Dan pastinya ya tingkat keasinannya kurang lebih sama, bahkan menurut saya sih lebih asin sedikit ketimbang kita menggunakan garam dari NaCl. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman review kita mengenai garam lososa. Oke ya, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang berdiet rendah natrium dan ingin menggantinya dengan garam kalium, silakan teman-teman membeli garam lososa di minimarket atau di apotek ya. Bisa teman-teman dapatkan. Kalau memang tidak dapat, mungkin teman-teman bisa membeli produk lain, misalnya Garena atau misalnya Nutrisalin atau Revina atau garam Nutrigaram, misalnya ada beberapa produk lain ya yang sejenis. Tapi biasanya yang paling terbanyak hanya dua, lososa ini yang paling banyak, yang kedua adalah Garena. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.